Marilah kita lanjutkan pengajian ini, kelanjutan Kamis yang lalu, masih mengenai syarat sahnya sholat. Kebetulan saat ini yaitu syarat sahnya sholat yang nomor 3. Wastalisu al-wukufu ala makanin tohirin, itu tepatnya kalimatnya. Moga dipun cari sohifahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalitu lan utawi kang kaping 3 nggih nggih. Wasalitu lan utawi kang kaping 3 iku al-wuqufu ngadeg utawa manggon ala makanin ing atase panggonan himin kang suci wala tasihu mongko ora sah apa salatu saksi salate awak-awakan yulaki kang ketemu sapa apa waktu badani yulaki kang ketemu apa waktu badani sebagian badane sahes auribasi utawa pakaiane sahes ketemu najasatan ing najis dijamin ing dalam jumeneng au qu'udin utawa lungguh au ruku'in utawa ruku' au sujudin utawa sujud. Alhamdulillah kita semua ini masih diberi kesempatan oleh Allah bisa mengikuti pengajian kali ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan tambahan ilmu yang manfaat dan barokah. Saat ini alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan mengenai syarat sahnya sholat yang nomor 3. Wasalitu al-wuqufu ala makanin tohirin. Syarat sahnya sholat yang nomor 3 itu adalah al-wuquf ala makanin tohirin, berdiri, atau ada juga yang mengartikan menetap ala makanin tohirin, di atas tempat yang suci. Jadi agar supaya kita ini sholatnya sah, agar supaya sholat kita ini sah, maka syaratnya harus menetap atau berdiri di atas tempat yang suci. Lah, sucinya tempat di sini, tidak harus dengan yakin. Sucinya tempat di sini tidak harus dengan yakin. Artinya, sucinya tempat di sini walaupun dengan dugaan saja itu sudah cukup. Walaupun dengan dugaan yang kuat saja itu sudah cukup, tanpa yakin. Misalkan panjenengan setelah mencermati atau melihat tempat yang akan panjenengan tempati sholat, itu panjenengan cermati, panjenengan lihat-lihat dulu, teliti, lalu timbul keyakinan. Jika dari situ terus timbul keyakinan, atau tidak yakin tapi cuma menduga kuat, bahwasannya tempat yang panjenengan teliti itu adalah suci, maka sudah cukup yang seperti itu. Tidak perlu ditelusuri lebih lanjut sehingga sampai betul-betul yakin bahwa tempat itu suci, betul-betul terbukti bahwa tempat itu suci. Tidak perlu, cukup dengan meyakini atau dengan menduga yang kuat bahwa tempat itu suci sudah cukup. Saged diterami? Ngaten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Menetap pada tempat yang suci. Ini secara garis besar yang dimaksud itu adalah antara musalli, di antara badannya musalli atau pakaiannya musalli itu tidak ada yang bertemu dengan perkara najis. Di antara orang yang badannya orang yang sholat atau pakaiannya orang yang sholat itu tidak ada yang bertemu atau bersentuhan dengan perkara yang najis. Itu yang menjadi pedoman yang seperti itu, menjadi tolak ukur. Sehingga seumpama ada orang
ketika sholat, apabila seumpama ada orang ya menggelar lemek itu Jawa, Indonesia ini mungkin permadani sajadah, harus katakanlah menggelar sajadah, beber sajadah di atas tempat yang najis, ya di atas tempat yang najis, lalu di atas sajadah itu dia gunakan sholat, maka sholatnya sah. Jadi ada tempat najis, terus kemudian ada orang meletakkan sajadah, beber sajadah, lalu kemudian sholat di atas sajadah, padahal di bawah sajadahnya ini tempatnya najis, betul ya? Maka sholatnya orang yang seperti ini dihukumi sah. Kenapa? Karena tidak bersentuhan langsung antara badannya musolli dengan najis, atau tidak bersentuhan langsung antara pakaiannya musolli dengan perkara najis. Saged diterangkan nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu seumpama panjenengan bertanya, Pak Ustadz, saya itu pernah berada pada tempat sholat yang kebetulan tempat sholat itu banyak sekali kotoran burungnya. Atau kalau di Jawa biasanya itu di Masjidil Haram, ya banyak burung-burung merpati di sana, buang kotoran di sana banyak. Nah, atau kalau di tempat kita itu biasanya banyak laron. Laron itu semerap, hewan laron. Terus meninggal, mati kan bangkai, najis hukumnya toh. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz kita kalau sholat di sana? Apakah bangkai-bangkai atau kotoran burung di sana itu tetap dihukumi najis sehingga kita tidak boleh sholat di sana? Jawabannya, kotoran burung yang berada di tempat sholat, ya, yang begitu banyaknya kotoran burung tersebut, itu dimakfu, ya, itu dimaafkan, tetapi dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Yang pertama, ya, syarat yang pertama adalah masyaqqatul ihtiras, sulit menghindari, ya, sulit menghindari dari kotoran burung tersebut. Masyaqqatul ihtiras, sulit menghindari. Sekiranya ketika orang sholat tersebut dipaksa pindah tempat, pastilah dia akan merasakan kesulitan. Ini syarat yang pertama. Sakit diterami, supaya dimaafkan, dimakfu kotoran burung tersebut, maka syarat yang pertama harus adanya masyaqqatul ihtiras. Lalu yang kedua, syarat yang kedua adalah tidak adanya kesengajaan menginjak najis. Ya, tidak adanya kesengajaan, ya, menginjak najis. Allah yaqtamidal wuquf alaihi. Disyaratkan tidak ada kesengajaan menginjak kotoran burung itu. Meskipun banyak panjenengan melaku, terus kemudian kok ada kesengajaan tak icai bisa, nah niku terus kemudian sholat di sana, padahal masih ada tempat yang kosong, tidak ada najis di sana. Lah ini yang tidak boleh. Ini yang tidak dimakfu. Yang dimakfu itu manakala panjenengan memang tidak ada adamul iktimat bil wuqufi alaihi, adamul iktimat, tidak ada kesengajaan menginjak najis di sana. Saged. Itu syarat yang kedua. Lalu syarat yang ketiga, adamul rutubah minal janibain, di antara dua sisi, baik sisi kakinya musolli atau najisnya, itu sama-sama tidak basahnya. Syaratnya yang ketiga, adamul rutubah. Rutubah artinya apa? Dari masing-masing kakinya musolli atau benda najisnya, kotoran najisnya tadi, kotoran burungnya, itu sama-sama keringnya. Kalau salah satunya basah, kakinya kering tapi kotorannya yang basah, atau kotorannya yang kering, kakinya yang basah, kalau seperti itu tidak dimaafkan. Wa dzakara ar-ramli an-nadar qat-tayri idza ammal musyi'a ufiya adil masyi 'alaiha ma'ar ratubah lid-darurati kama naqalahu Syekh Atiyah. Tetapi Imam Ar-Ramli pernah menjelaskan bahwasannya apabila kotoran burung itu sudah merata di seluruh tempat, kotoran burung itu sudah merata di seluruh tempat, maka berjalan di atasnya itu dimakfu sekalipun sama-sama basahnya. Ini menurut Imam Ar-Ramli.
ketika kotoran burung itu sudah merata di seluruh tempat, maka berjalan di atasnya itu dimakfu meskipun sama-sama basahnya. Ngoten nggih, saged diterami. Ngoten. Ini sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Atiyah. Kurang lebih demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya ulangi lagi. Salah sahnya sholat adalah harus menetap di atas tempat yang suci, baik ketika berdirinya, ketika duduknya, ketika rukuknya, atau ketika sujudnya. Semuanya harus menetap pada tempat yang suci. Seumpama panjenengan bertanya, ya Pak Ustaz, saya mau tanya nih, ada orang sholat, lalu sebagian badannya ini lurus dan sejajar dengan perkara najis yang ada di tempat sholat, tetapi tanpa menyentuh. Contohnya misalkan ada orang sujud begini, dadanya kenceng dengan najis, tapi gak menyentuh. Saya ganti terami. Jadi ada najis yang berada di tempat sholat, ketika sujud dadanya kenceng dengan najisnya. Saya ganti terami nggih. Tapi tanpa menyentuh kan niku pripun Pak Ustaz sholatnya? Jawabannya, sholatnya itu tetap sah. Sholatnya tetap sah. Di dalam kitab yang lain disebutkan hukumnya makruh saja. Hukumnya makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu panjenengan misalkan bertanya lagi, Pak Ustaz, saya tanya lagi nih, ada orang sholat, lalu di tengah-tengah sholatnya tiba-tiba dia terkena najis yang kering, kejatuhan najis tapi kering. Enten itu. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Pada saat sholat kejatuhan najis yang kering, misalnya kotorannya burung tapi kering, misalnya nih pas sembahyang ngelbot ten awake, niku pripun sholatnya Pak Ustadz? Jawabannya, ya, kotoran burung itu apabila pada saat terkena badannya atau pakaiannya, terus kemudian seketika itu dia lempar, dia buang, ya, tidak menunggu waktu yang lama, sekiranya tidak melewati qadrut tumaknina, kadarnya tumaknina, tidak melewati batas selamanya waktu tumaknina. Waktu tumaknina itu pinten? Muni sak suwene muni subhanallah. Maka hukumnya dimakfu. Berarti sama nek kena kotoran iku mang sing kering, nggih, najis yang kering seperti tadi, langsung buang. Jangan sampai tunggu lama. Jangan sampai tunggu lama sekiranya sampai melebihi batas yang ditentukan, yaitu rupanya apa? Kadar waktu tumaknina, yaitu bacaan subhanallah. Nah, kalau langsung buang begitu, maka hukumnya dimakfu dan tidak membatalkan sholat. Dan tentu saja ketika membuang tersebut, sampean tidak melakoni perbuatan-perbuatan yang membatalkan, mengakibatkan batalnya sholat, yaitu bergerak melebihi 3 gerakan misalkan. Sakit diterami nggih? Itu kalau najisnya kering Pak Ustadz. Saya tanya lagi nih, seumpama kalau najisnya itu basah bagaimana? Dia waktu sholat kejatuhan najis tapi najisnya basah. Kejatuhan najis tapi najisnya basah, bagaimana itu Pak Ustadz? Jawabannya, ya, kalau misalkan ketika dia kejatuhan najis yang basah, terus kemudian seketika itu dia buang, yang dibuang adalah bukan najisnya, tapi perkara yang terkena najis, benda yang kejatuhan najis, itu dibuang seketika. Saya kasih tahu ini, itu dibuang seketika tanpa ada unsur membawa, maka hukumnya dimakfu. Contoh, serban kula nggih, pas sembahyang kalau damel kayaknya, lalu kejatuhan perkara najis yang basah. Karena basah, jenenge basah, maka harus dibuang ini supaya dimakfu. Caranya membuang bagaimana? Jangan sampai sampean ada unsur memegangnya, membawanya. Caranya ya apa? Digesek. Jadi taruh tangan sampean pada tempat yang suci, jangan pas tempat najisnya loh, nggih. Lalu geser, ya, sekalian membuang. Nah begini, nek kopiah berarti lempar aja nggak apa-apa. Dalam misalnya kalau baju ya nggak bisa. Nah, kalau baju nggak dimakfu. Ini adalah tepat pada benda-benda yang bisa dibuang. Ngerti? Karena apa? Ini najisnya basah. Jadi dilempar. Caranya melempar itu jangan dengan cara memegang. Karena kalau memegang ini sama dengan membawa najis.
Ngoten lho. Ya napa digeser. Nah, ngeten. Ngoten nggih, saged diterami. Nah, yang seperti itu caranya. Maka dimakmum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sampean bertanya lagi, Pak Ustadz, mengenai pembuangan najis tadi. Kalau ada orang sholat kena najis langsung dibuang tadi ya. Itu kalau tidak di masjid Pak Ustadz sholatnya. Lah kalau di masjid nih, buang najis di masjid gimana ini? Kalau buang najis di masjid. Nah, ini gimana Pak Ustadz? Ketika kasusnya seperti itu kejadiannya di masjid. Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Maka diperinci jawabannya. Ya, diperinci jawabannya. Ya, illazima ala ilqaiha fihi tanajjuzuhu fa in tasa'al waqtu qata'as sholata wa alqaha kharijahu wa in daqa alqaha fihi wa kamala sholatahu summa yusiluhu ba'da dzalika. Seumpama dia itu waktu membuang najis ke masjid itu meyakini atau menjadikan masjidnya jadi najis. Sakit orang ini dengan membuang najis ke masjid itu mengakibatkan masjidnya jadi najis. Kalau seperti itu, maka apa dilihat dulu? Maka dilihat dulu. Kalau waktu sholatnya itu masih lama, ya. Maka dia harus memutus sholatnya, menghentikan sholatnya dulu, lalu kemudian dia keluar, terus melemparkan najisnya ke keluar masjid, terus kemudian teruskan sholat. Itu kalau waktunya masih lama. Pertanyaannya, kalau waktunya sudah sempit bagaimana? Kalau waktunya sempit, maka dia harus buang di masjid situ. Buang najisnya di masjid itu nggak apa-apa. Lanjutkan sholatnya, sempurnakan sholatnya, lalu kemudian setelah sholat cepat sucikan najis yang ada di masjid Pak. Wow, itu kalau mepet waktu. Sakit diterami nggih? Itu Bismillahirrahmanirrahim. Fala tasihu sholatul sasin yulati badu badani aulibasihi najasatan. Ya, maka tidak sah. Tadi dijelaskan begitu ya, bahwasanya tidak sah sholatnya seseorang yang sebagian badannya atau sebagian pakaiannya ini bertemu dengan najis, maka hukumnya tidak sah. Ya loh. Tadi dijelaskan bahwa sebagian pakaiannya juga bertemu najis. Ketika bertemu najis maka sholatnya batal. Meskipun sebagian pakaiannya ini tidak ikut bergerak ketika orang yang sholat itu bergerak. Contoh misalkan kapal fi imamatihi tawil, ada orang sholat pakai serban saking panjangnya nih, ujungnya kena najis, maka batal sholatnya. Sekalipun ujungnya tadi saking panjangnya, ketika orang itu bergerak, makanya tidak ikut bergerak saking panjangnya, saking panjangnya, itu tetap batal. Kenapa kok tetap batal? Karena pakaian yang dipakai tersebut masih dinisbatkan pada orang yang sholat tersebut. Jadi pakaian yang dipakai oleh orang yang sholat itu selama masih bisa dinisbatkan, dihubungkan dengan orang yang sholat tersebut, maka wajib suci hukumnya. Tidak boleh bertemu dengan najis. Masih panjang kayak apa? Masih panjang kan tetap dinisbatkan pada, masih bisa dihubungkan dengan orang yang sholat. Terus kok ketemu najis ujungnya, itu bisa membatalkan. Warobi ulan utawi kang kaping papat iku al ilmu ngaweruhi itu khulil waktu kelawan manjingi waktu audan itu khulihi utawa nyono manjingi waktu bil istihadi kelawan istihad. Falau sholat mengkolamun sholat sopo sakes biwai dalika kelawan saliyane mengkono ilmu ila akhiri lam tasihha mongko rasa opo sholatuhu sholati sakes. Wa in sotafa senajan to ngepasi sopo sakes al wakta ing waktu. Lalu kelanjutannya, syarat sahnya sholat yang nomor 4. Ya, supaya sholatnya seseorang itu sah, maka syaratnya yang keempat harus al ilmu bidukhulil wakti,
mengetahui masuknya waktu sholat, mengetahui masuknya waktu sholat dengan secara yakin. Ini tingkatan yang pertama. Jadi bismillahirrahmanirrahim dengan secara yakin, atau auzamituhulihi bil istihadi, atau dengan menyangka, ya. Jadi syarat sahnya sholat yang nomor 4 yaitu menyangka waktu sholat sudah masuk bil istihad, dengan cara beristihad dulu. Kalau sholat bi ghairi dzalika lam tasihha sholatuhu, maka apabila ada orang sholat tanpa ilmu dulu, tanpa meyakini bahwa waktu sholat itu sudah masuk, atau menduga kuat bahwa sholat itu sudah masuk, maka hukum sholatnya tidak sah. Walau sholat fal wakta, sekalipun sholatnya itu kebetulan pas dengan waktunya, tetapi karena dia tidak mengetahui dulu sebelumnya secara yakin atau secara zon, maka tidak sah sholatnya. Karena apa? Tidak memenuhi syarat sahnya sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari sini bisa dipahami bahwasanya kalau di dalam kitab Fathul Qorib ini, bismillahirrahmanirrahim, mengetahui waktu sholat itu sudah masuk, itu ada beberapa tingkatan. Dan di sini hanya 2 yang disebutkan. Mengetahui waktu sholat sudah masuk itu ada beberapa tingkatannya, tahapan-tahapannya. Tingkatan yang pertama atau tahapan yang pertama itu adalah al-ilmu. Artinya al-ilmu itu yakin, mengetahui waktu sholat masuk secara yakin. Ya lah? Mengetahui waktu sholat secara yakin ini, misalkan mengetahui secara langsung dengan sendiri, dengan dirinya sendiri, saya katakan ini mengetahui secara yakin. Atau semakna dengan ini, yaitu misalkan mengetahui dengan cara mendapat informasi dari orang yang thiqah, orang yang bisa dipercaya ilmu pengetahuannya tentang waktu. Jadi sekalipun panjenengan tidak tahu sendiri, tapi sama mendapat informasi dari orang yang bisa dipercaya ilmunya. Nah, maka yang seperti sama dengan yang tahu sendiri tadi, setingkat dengan yang tahu sendiri tadi. Saya katakan ya. Atau dengan cara mengetahui dari apa? Azannya seseorang yang juga tahu waktu juga. Azannya seseorang yang tahu waktu juga. Saya katakan. Nah, maka yang seperti ini masuk dalam tingkatan atau tahapan yang pertama, yaitu mengetahui sendiri atau dengan ikhbarus thiqah, ya, atau dengan azannya orang yang azan. Maka ini tingkatan yang pertama. Ketika seseorang ini sudah mengetahui waktu dengan cara yang tingkatan pertama ini, maka dia tidak boleh beristihad lagi. Sudah diberi informasi dengan orang yang dapat dipercaya, lalu kok masih istihad lagi? Itu nggak boleh. Saya katakan, wis ono adanya wong sudah bisa dipercaya, adanya orang yang bisa dipercaya. Dadak sama masih istihad lagi, itu nggak boleh. Malah justru tidak boleh. Ngerti nggih? Nah, lalu kemudian ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua adalah auzannituhulihi bil istihadi, dengan cara menduga, menyangka atau menduga kuat bahwa waktu sholat itu sudah masuk. Nah, menduga waktu sholat sudah masuk ini dengan cara beristihad, berusaha secara sungguh-sungguh mencari sesuatu yang bisa mengarah pada bahwa waktu ini sudah masuk. Istihadnya dengan apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Istihadnya dengan cara misalkan, dengan berbagai macam cara. Di antaranya yaitu misalkan dengan mewiridkan bacaan Al-Quran. Misalkan ini, ya, dengan mewiridkan bacaan Al-Quran, diwirdin min Quran. Misalkan ini contohnya ini, ada orang itu biasanya setelah sholat subuh dia melakukan baca Al-Quran sampai zuhur, dan selalu rutin seperti itu. Dan mesti kalau sudah zuhur mesti dia itu mendapat separuh Quran. Jadi dia itu berarti mewiridkan bacaan Al-Quran. Mari subuh maca Quran sampai zuhur niku mesti oleh separuh. Nah, ini kan bisa menjadi
Suatu saat pas kok waktune mendung, gono wong adzan, terus sampeyan beristihad dengan bacaan samanang. Kayakane aku mangus oleh separuh Quran. Biasanya aku lek oleh separuh, iku beduk. Saged diterami. Nah, terus kemudian saya pertimbangkan dengan begini, bacaanku memang terlalu cepat apa enggak yo? Itu juga dipertimbangkan. Wis koyo biasanya apa enggak nggih? Itu juga diukur maksudnya. Ini namanya istihad dengan bacaan Al-Qur'an. Atau dengan menjahit baju. Sampai misalkan ket sobon jahit baju sampai beduk, itu biasanya oleh 10 kelambi, 10 kemeja. Wis mesti kayak ngono misalnya, kita. Terus suatu saat waktu beduk kono adzan terus mendung bisa. Lah, sampean boleh beristihad dengan ini tadi. Aku mang wis enggak ngejahit pakaian oleh 10. Biasanya oleh 10 itu beduk. Lah kan ngoten. Iku sampean perkirakan kecepatane juga sampean pertimbangkan. Wis biasa ya apa ora? Saya ganti rame nggih. Nah, atau dengan cara melihat kokok ayam. Ayam berkokok. Ayam berkokok itu biasanya aku lek ndelok ayam iki berkokok. Biasanya ya pas subuh, utawa pas beduk, utawa ya apa? Pas subuh mawon ngoten nggih. Lah, itu bisa menjadi ukuran. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang dinamakan istihad tadi. Ini tingkatannya yang kedua. Zon bil istihad. Ngoten nggih. Nah, lalu yang ketiga tidak disebutkan di sini. Nah, yang ketiga itu tidak disebutkan di sini. Apa yang ketiga? Tingkatan yang ketiga, tahapan yang ketiga. Tahapan ketiga adalah taklidnya seseorang pada mustahid, mengikuti pada orang yang beristihad. Ini berlaku bagi orang yang tidak mampu beristihad. Jadi taklid yang ketiga, taklid mengikutinya seseorang pada orang yang beristihad. Ini berlaku bagi orang yang tidak mampu beristihad. Contoh seperti orang yang buta tidak mampu beristihad sendiri, akhirnya dia mengikuti pada orang yang beristihad. Itu boleh. Nek panjenengan yang normal sebetulnya masih mampu beristihad, kok mengikuti pada istihad orang lain, itu tidak diperbolehkan. Ngoten lho nggih. Ngoten. Kurang lebih kayak ngoten. Falau sholat bi ghairi dzalika lam tasihha salatu. Jadi kalau ada orang sholat tanpa didasari yakin dulu ini atau zon seperti ini tadi dan seterusnya, maka tidak sah sholatnya. Sekalipun kebetulan sholatnya pas ambil waktu ini. Kenyataannya. Ngoten nggih? Sak mongten mawon. Muga-muga ngaji niki padha manfaat lan barokah. Kula dari awal hingga akhir barangkali ada bacaan kula atau keterangan kula ada yang salah, kula mohon dikoreksi dan mohon dibenarkan. Kula nyuwun ngapunten ingkang kata. Muga-muga ngaji niki padha manfaat lan barokah. Mudah-mudahan wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.